Yo, what's up guys? Bertemu lagi dengan saya Fahri, your future data scientist. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Pakistan largest e-commerce dataset. Berikut adalah konten saya. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua scope, goals and scope, yang ketiga data explanation, yang keempat business question, yang kelima graph, yang keenam insight, yang ketujuh recommendation, yang terakhir contact us. Introduction. This is the largest retail e-commerce orders dataset from Pakistan. It contains 500,000 transaction records from June 2016 to August 2018. The dataset was collected from various e-commerce merchants as part of a research study. Jadi ini adalah dataset yang berasal dari Kaggle yang berisi 500,000 transaksi dari 2016 hingga 2018 yang diperoleh dari berbagai merchant atau pedagang e-commerce. Goals. Tujuan dari dilakukannya explanatory data analysis adalah untuk memahami performa dari e-commerce di Pakistan dan memberikan saran berupa untuk meningkatkan keuntungan berupa sales penjualan bagi e-commerce tersebut. Scope of problemnya yaitu yang pertama, membahas sales penjualan, yang kedua, membahas kategori barang yang dibeli, yang ketiga, membahas metode pembayaran. Data explanation. Yang pertama, item ID, yaitu nomor urut dari barcode barang yang dipesan. Yang kedua, status, yaitu status barang yang dipesan. Yang ketiga, grade at, atau tanggal dilakukannya pemesanan barang. Yang keempat, SKU, atau kode unik yang terdiri dari huruf dan angka yang mengidentifikasikan karakteristik setiap produk. Yang kelima, price atau harga tiap unit dari produk yang dijual. Yang keenam, quantity ordered atau jumlah total unit barang yang dipesan. Yang ketujuh, grand total atau total barang, total harga keseluruhan yang dibayar oleh customer. Yang kedelapan, increment ID atau kode struk. Yang kesembilan, kategori name atau kategori barang. Yang ke-10, sales commission code atau kode komisi penjualan. Yang ke-11, data diskon amount atau jumlah diskon yang diberikan. Yang ke-12, payment method atau metode pembayaran. Yang ke-13, working date atau jam kerja. Yang ke-14, BI status atau memberikan informasi terkait kelanjutan proses pemesanan barang. Yang ke-15, MV atau harga satuan produk. Yang ke-16, harga year atau tahun consumer bergabung. Yang ke-17, month atau bulan consumer bergabung. Yang ke-18, consumer since atau informasi tanggal, bulan, dan tahun consumer bergabung. Yang ke-19, informasi mengenai tahun, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Yang ke-20, fiscal year atau tahun fiskal perusahaan. Berikut adalah business question dari Pakistan largest e-commerce dataset. Yang pertama, berapa total besarnya sales penjualan setiap bulannya dari Juli 2016 hingga Agustus 2018. Yang kedua, berapa total rata-rata harga sales penjualan setiap bulan. Yang ketiga, bagaimana rata-rata sales penjualan setiap tahunnya. Yang keempat, jumlah pembelian per kategori barang. Yang kelima, jumlah total harga pembelian per masing-masing kategori barang. Yang keenam, metode pembayaran per kategori barang. Dan yang terakhir, jumlah diskon dari masing-masing kategori barang. Business question pertama, berapa total besarnya sales penjualan setiap bulannya dari Juli 2016 hingga Agustus 2018. Berdasarkan grafik sales penjualan setiap bulannya dari Juli 2016 hingga Agustus 2018, diketahui bahwa terdapat fluktuasi terhadap total harga penjualan. Namun dari fluktuasi tersebut terdapat tren signifikan yang mengarah pada
peningkatan harga total penjualan. Hal ini sejajar dengan fakta bahwa industri e-commerce di Pakistan mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan keuntungan dari industri ini diperkirakan mencapai 51,8 miliar rupiah pada tahun 2017, yang meningkat menjadi 99,3 miliar pada tahun 2018. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 92% menurut KCCI pada tahun 2019. Rekomendasi: lakukan berbagai promosi untuk generasi muda atau di bawah 29 tahun untuk menggunakan e-commerce. Rekomendasi ini didasari oleh informasi bahwa 64% penduduk Pakistan berusia di bawah 29 tahun lebih terbuka terhadap teknologi informasi dan komunikasi, menurut Pakistan Government pada tahun 2019. Yang kedua, berapa total rata-rata harga sales penjualan setiap bulannya? Analisis: berdasarkan grafik rata-rata harga sales penjualan setiap bulan, diketahui bahwa 3 rata-rata harga penjualan tertinggi terjadi di bulan Mei, Juni, dan Juli. Hal ini bertepatan dengan bulan puasa yang terjadi di periode tersebut, yakni bulan puasa tahun 2016 yaitu 5 Juni hingga 5 Juli, bulan puasa 2017 25 Mei hingga 25 Juni, dan bulan puasa tahun 2018 yaitu 15 Mei hingga 15 Juni. Informasi ini sesuai dengan berita bahwa heavy traffic pembelian di e-commerce Pakistan terjadi di Idul Fitri atau di bulan puasa. Business question nomor 3. Berapa total rata-rata harga sales penjualan? Nomor 2. Berapa total harga rata-rata sales penjualan setiap bulan? Ya, ini adalah rekomendasi dari business question yang di atas. Tingkatkan pemberian promosi dan diskon di bulan puasa berdasarkan grafik diskon Juli 2016 hingga Agustus 2018 di bawah ini atau di samping. Pemberian diskon masih kurang tepat karena tidak sesuai dengan heavy traffic pembelian di e-commerce. Diharapkan dengan banyaknya promosi dan diskon dapat mendongkrak penjualan tersebut. Dapat dilihat bahwa persebaran diskon di masing-masing bulan masih belum sesuai dengan traffic di bulan-bulan tersebut. Di bulan 5, 6, 7 sangat tinggi, namun diskonnya di bulan 5, 6, dan 7 masih belum terlalu tinggi, ya, masih tersebar terpisah seperti itu. Business question nomor 3. Bagaimana rata-rata sales penjualan setiap tahunnya? Fungsi agregat MEN digunakan karena jumlah data sales penjualan per tahun tidak full selama 36 bulan atau 3 tahun. Analisis: rata-rata sales penjualan meningkat setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan informasi bahwa industri e-commerce di Pakistan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menurut Jeffet tahun 2020. Rekomendasi: sebaiknya penyedia platform e-commerce di Pakistan melakukan kerjasama dengan pemerintah Pakistan dalam meningkatkan penjual dan pembeli di platform e-commerce. Keberadaan e-commerce ini dapat menjadi lebih signifikan dalam menyediakan lapangan kerja bagi 130 juta pemuda Pakistan dalam 30 tahun ke depan, menurut Pakistan Government pada tahun 2019. Business question keempat, jumlah pembelian per kategori barang. Business question ini bertujuan untuk mengetahui kategori barang mana saja yang menjadi top seller dari Juli 2016 hingga Agustus 2018. Analisis: berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa jumlah pembelian per kategori barang terbanyak adalah mobil dan tablet, sebesar 51.126 barang, yang disusul dengan main fashion sebesar 35.345 barang. Hal ini sejajar dengan informasi bahwa alasan utama pembelian online mobil dan tablet adalah harganya yang ekonomis dibandingkan dengan berbelanja secara offline, menurut Khan dan kawan-kawan pada tahun 2014. Dan pria Pakistan senang membeli pakaian bermerek dibandingkan dengan wanita Pakistan saat berbelanja pakaian, menurut Sabir pada tahun 2012. Rekomendasi:
perbanyak diskon pada kedua item tersebut untuk meningkatkan jumlah pemberian per kategori barang. Business question nomor 5. Jumlah total harga pembelian per masing-masing kategori barang. Business question ini bertujuan untuk mengetahui berapa total biaya yang dihabiskan oleh customer pada kategori barang tertentu. Analisis berdasarkan grafik jumlah total harga pembelian per masing-masing kategori barang, pembelian mobile dan tablet berada di urutan pertama, yaitu 1,39 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan informasi presentasi penggunaan internet di Pakistan yang meningkat sebesar 20% pada tahun 2016. Pengguna media sosial aktif Pakistan tumbuh lebih cepat dengan pertumbuhan 35% dari tahun ke tahun, menurut techasia.com. Pembelian mobile dan tablet dapat juga menjadi kategori barang dengan jumlah pembelian terbanyak. Rekomendasi: pembelian buku merupakan jumlah kategori barang dengan jumlah pembelian terendah, yakni hanya sebesar 965.000 barang. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan informasi bahwa sepertiga orang Pakistan tidak dapat menulis dan membaca paragraf dalam bahasa apapun. Hal ini juga dapat menjadi informasi bagi pemerintah dan penyedia e-commerce untuk menjadikan e-commerce sebagai sumber kampanye untuk meningkatkan minat baca masyarakat Pakistan. Business question ke-6, metode pembayaran per kategori barang. Business question ini bertujuan untuk mengetahui metode pembayaran yang sering dilakukan untuk membeli barang tertentu. Insight: berdasarkan grafik diketahui bahwa COD atau cash on delivery menjadi sumber metode pembayaran terbesar dengan jumlah lebih dari 109.000 transaksi. Hal ini sejajar dengan informasi bahwa Pakistan merupakan cash-driven economy dikarenakan jumlah pemegang kartu debit atau kredit dan akun M-Wallet-nya sangat rendah. Lebih dari 95% transaksi perdagangan elektronik dilakukan secara tunai, menurut Imtiaz dan kawan-kawan pada tahun 2020. Rekomendasi: saat ini metode pembayaran EasyPay atau transaksi elektronik perlahan mulai berpotensi menggeser metode pembayaran COD atau cash on delivery dengan jumlah lebih dari 59.000 transaksi. Perlu dilakukan upaya untuk mempromosikan metode pembayaran yang lebih praktis dan aman demi kemudahan consumer Pakistan. Terus isu adalah alasan mengapa metode pembayaran COD lebih banyak untuk dilakukan, menurut Imtiaz dan kawan-kawan pada tahun 2020. Business question terakhir, jumlah diskon dari masing-masing kategori barang. Analisis: berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa mobile dan tablet paling besar, yaitu 65 juta barang, yang disusul 65 juta rupiah, yang disusul peralatan 30 juta rupiah dan entertainment 28 juta rupiah. Ya, ini adalah diskonnya. Rekomendasinya dengan mengacu kepada business question nomor 5, yaitu jumlah total harga pembelian per masing-masing kategori barang, menunjukkan bahwa persebaran diskon dari masing-masing kategori barang sudah sesuai dengan persebaran keuntungan total dari kategori barang. Hal ini sangat baik dan harus diteruskan untuk memaksimalkan potensi keuntungan ke depannya. Dapat dilihat di sini mobile dan tablet, entertainment dan appliance dibandingkan dengan jumlah total harga pembeliannya di sini adalah 3 terbanyak: mobile, tablets, entertainment dan appliance. Berarti hal ini sudah sesuai antara diskon dengan jumlah total keuntungannya. Ya, sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Stay tune dan bertemu lagi dengan saya Fahri.